عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, tanggal 16 bulan 3 bulan Maret 2016. Kita sehat walafiat, bertemu kembali pada kesempatan ini di Masjid Imaduddin ini. Bersama-sama tadi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Sebagaimana biasa pada malam Kamis seminggu sekali diadakan ta'lim agama Islam. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan landasan hidup kita sebagai seorang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian malam hari ini saya akan sampaikan sebuah hadis Nabi di mana Rasul memberikan kepada kita sebuah amalan yang sangat bagus pada saat kita mencoba mengamalkan amalan tersebut. Nabi mengatakan, man qalaha min naharin muqinan biha famata min yawmihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahli jannah. Siapa yang membacanya pada siang hari, pagi menjelang siang, kemudian orang itu wafat sebelum sore datang, dia wafat, bahwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili, siapa yang membacanya ini menjelang malam, wa huwa muqinun, dan dia yakin dengan apa yang dibacanya itu, famata qabla ayyusbiha, dia mati sebelum subuh, bahwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada hadis yang ke-6306. Bacaan apa yang Nabi sampaikan ini? Ulun baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa abu'u li dhanbi wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kalau menebak apa itu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Nabi mengajarkan kepada kita, kepada sahabatnya dan kepada kita, siapa yang membacanya Sayyidul Istighfar itu pagi hari, kemudian orang itu wafat sebelum sore hari, sebelum maghrib tiba, maka ahli surga. Siapa yang membacanya sore hari menjelang malam hari, wafat sebelum subuh, maka dia sebagai ahli surga. Ini luar biasa bapak-bapak ibu. Tapi persyaratan dalam hadis ini disampaikan wa huwa muqinun, dan dia yakin dengan apa yang dia baca. Yakin kayak apa? Yakin dengan kandungan yang ada dalam Sayyidul Istighfar itu. Sayyidul Istighfar itu kandungannya banyak sekali berbicara tentang akidah, tentang ketauhidan kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apa itu bukan tauhid?
Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Anta khalaqtani, Engkau yang menjadikanku. Wa ana abduka, dan aku hamba Engkau. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku melaksanakan janji-janji Engkau semampu aku melaksanakan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan yang pernah aku perbuat. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau daripada kejahatan dosa yang pernah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika. Aku mengaku banyaknya nikmatmu atasku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku nikmatmu telah banyak kepadaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Dan aku mengaku besarnya dosaku padamu. Faghfirli, maka ampuni dosa itu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika bapak-bapak yang biasa mengamalkan zikir pagi dan petang, maka ini selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ini selalu Nabi menganjurkan untuk membacanya. Zikir petang dan zikir pagi dan petang. Namanya Sayyidul Istighfar. Man qala, siapa yang mengatakan, yang membacanya pada siang hari dan dia yakin dengan apa yang dibaca, maka meninggal sebelum datangnya sore hari, maka dia sebagai ahlul jannah, sebagai ahli surga. Dan siapa yang membacanya pada malam hari dan dia yakin dengan apa yang dibacanya sebelum datang pagi hari, maka dia ahli surga. Bapak Ibu, kita akan membedah kandungan apa begitu besar nilai Sayyidul Istighfar ini. Begitu besar sekali nilainya. Nabi menawarkannya sekali membaca pagi, sekali membaca sore, dengan yakin dengan apa yang kita baca, maka tercatat sebagai seorang ahli surga. Jamaah sekalian, bagaimana kita bisa meyakini apa yang kita baca kalau kita tidak mengerti kandungan dari bacaan itu? Seseorang bisa meyakini dengan apa yang dibacanya karena dia mengerti dengan kandungan yang ada pada bacaan itu. Sementara Rasul mengatakan, man qalaha bin nahari wa huwa muqinan. Dia meyakini dengan apa yang dibacanya. Pada alinea pertama dari Sayyidul Istighfar, Nabi mengajarkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sebuah pengakuan, dan ini harus dilakukan oleh semua manusia. Manusia mengaku bahwa Allah itu Tuhan kita. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi mengajarkan ini juga dibaca. Aku ridha Engkau ya Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala. Sebuah pengakuan yang diucapkan di hadapan Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Bagaimana dengan pengakuan ini kita yakini? Bagaimana dengan pengakuan ini kita bisa istiqomah? Bukan hanya sekedar ucapan atau lipstik biasa, tapi sebuah pengakuan yang lahir dari lubuk hati, sebuah pengakuan yang lahir dari lubuk hati yang dalam, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Inilah arti meyakini sebuah pengakuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim, surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhanku Allah Ta'ala,
Tuhanku Allah. Sebuah perkataan yang berbeda sedikit tapi maksudnya sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah. Kalau di awal kalimat Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Tuhanku, tiada Tuhan kecuali engkau. Dalam Fussilat ayat 30, orang yang berkata Tuhanku Allah Ta'ala. Summa istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah adalah puncaknya sebuah keyakinan. Orang tidak bisa melakukan amal dengan istiqomah tanpa meyakini. Artinya istiqomah adalah puncak dari sebuah keyakinan. Di dalam hadis Rasul, man qalaha bin nahar wa muqina, siapa yang membacanya pada siang hari dan dia meyakini apa yang dia ucapkan. Apa yang kita ucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain daripada engkau. Apa yang kita ucapkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah Ta'ala. Kita yakini ucapan kita itu. Dengan yakin maka dapatlah kita sebuah kedudukan yang bernama istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada seribu karamah. Karena istiqomah ini kedudukan seorang yang kenal kepada Allah dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia tidak pernah terlupakan dalam siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak pernah bergeser dengan apa yang Allah perintahkan. Itu orang yang istiqomah. Pada saat kita mampu melakukan itu, tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan turun kepadanya. Dia akan dijenguk, dia akan dibesuk, dia akan dielangi oleh malaikat. Kapan malaikat itu datang? Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal maut, kata beliau. Malaikat itu datang pada saat orang yang istiqomah, orang yang yakin dengan apa yang dia ucapkan itu pada saat hendak mati. Rabbuna Allah, Tuhanku Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain daripada engkau. Dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, dia istiqomah dengan apa yang dia ucapkan. Maka malaikat turun menemuinya. Malaikat turun mendatanginya. Kapan malaikat turun mendatanginya? Inda sakaratil maut. Pada saat orang itu mendekati detik-detik kematian. Apa yang dikerjakan oleh malaikat? Datang kepadanya. Dan malaikat itu berkata, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau berduka. Jangan engkau pernah takut dan jangan engkau pernah bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah engkau bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepadamu. 30 Fussilat sangat seirama dengan hadis Nabi yang membicarakan tentang Sayyidul Istighfar. Dari alania pertama saja kita sudah luar biasa, menemukan satu akidah yang luar biasa. Jika kalimat engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, dan ini kita ikuti dengan keyakinan, keistiqomahan, ini sebuah akidah yang luar biasa tingginya. Dan seperti inilah keyakinan para sahabat Nabi, seperti inilah keyakinannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ayat ini di dalam surah Al-Baqarah, sudah lupa ayat berapa. Dalam surah Al-Baqarah, ayat ini yang dibaca oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada detik-detik beliau hampir menghembuskan napas terakhir. Dan ayat ini nasihat. Ayat ini nasihat yang luar biasa. Fa in amanu bimithli ma amantum. Jika mereka itu beriman seperti kamu wahai Muhammad beriman, faqad ihtadaw, maka dia mendapat hidayah.
orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat hidayah, orang yang memiliki iman seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, sesuatu yang tidak pernah diimani oleh Nabi, kenapa kita harus mengimani? Sesuatu yang tidak pernah diyakini oleh Nabi dalam sebuah keimanan, kenapa kita harus meyakini? Jadi kita mengimani kepada Nabi Muhammad SAW, mengimani kepada Allah sebagaimana imannya Nabi Muhammad SAW. Fa in amanu bimithli ma amantum bih, mereka beriman seperti engkau Muhammad beriman. Maksudnya di dalam agama Islam, baik akidahnya ataupun syariatnya sudah lengkap diajarkan kepada kita. Beriman kita seperti imannya Nabi, beribadah kita seperti ibadahnya Nabi, sholat kita seperti sholatnya Nabi, saum kita seperti puasanya Nabi, haji dan umrah kita seperti haji dan umrahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Seperti Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil cara aku melaksanakan manasik, seperti itu kalian manasik. Manasik itu kaifiat cara melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali apalagi yang kita bicarakan adalah tentang sebuah keyakinan, tentang akidah. Satu ungkapan, engkau Tuhanku ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini baru pada kalimat pertama di dalam Sayyidul Istighfar ini. Kalimat kedua, anta khalaqtani, engkau yang telah menciptakanku ya Allah. Semua kita tahu, semua kita menyadari bahwa yang menciptakan kita siapa? Allah Ta'ala. Dan Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya manusia itu aku ciptakan dari bentuk yang paling baik. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, oleh karena itu, siapapun kita, keturunan siapapun kita, tentu kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak pernah ada kita ini jelmaan Allah, atau tetesan Allah Ta'ala, atau bahagian daripada nur zat Allah. Seperti bagian orang yang banyak memahami bahwa Nur Muhammad itu bahagian daripada nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahayanya zat Allah, maka lahirlah Nur Muhammad. Jadi dengan Nabi Muhammad jangan dikatakan diciptakan katanya. Maka Nabi Muhammad itu lahir daripada nur zat dengan Nur Muhammadnya. Bapak, Nabi yang mengatakan, "Ana min Adam wa Adamu min turab." Aku dari Adam dan Adam itu dari tanah. Adam dari tanah, aku cucunya Adam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita diciptakan Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada kita bagaimana perintah Allah yang tercantum di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Muhammad, katakanlah, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita bahwa Nabi adalah manusia seperti kita. Al-Quran yang menyebutkan ini. Yuha, satu kelebihan Rasul, Nabi diberikan wahyu. Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini satu kemuliaan yang tidak banyak manusia mendapatkan. Dari miliaran manusia di muka bumi ini,
yang beriman, hanya beberapa orang saja yang Allah berikan wahyu kepada orang-orang tertentu, terutama kepada Khatamul Anbiya, penutup segala nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyunya adalah berupa Al-Quran yang datang 22 tahun 2 bulan sekian hari, dan turun Al-Quran itu berangsur-angsur. Inna anzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kedudukan Nabi dari nisbah kemanusiaannya tetap sama dengan kita. Satu saat Nabi bisa lapar dan Nabi makan. Nabi punya anak, Nabi punya istri, Nabi berkeluarga. Nabi pernah tidur dan Nabi juga tidak tidur. Seperti layaknya kita manusia, kedudukan Nabi memang kedudukan yang terhormat luar biasa. Namun jangan pernah katakan Nabi bukan manusia. Boleh saya sampaikan silsilah Rasul yang disepakati oleh para ulama, dari Nabi Muhammad sampai neneknya yang ke-21, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Nabi 21 kepada neneknya yang bernama Adnan. Ulama sepakat sampai di situ silsilahnya. Dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, pendapatnya tidak sepakat. Ada yang mengatakan 17 keturunan, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 29 keturunan dari neneknya yang bernama Adnan kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan Ismail dari Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa? Yang ulun sampaikan dari 21 silsilah Nabi, dari Nabi Muhammad kepada Adnan neneknya yang ke-21, semua itu manusia. Kadang-kadang jinnya pada Tuhan Nabi, apalagi malaikat. Semua manusia, dan Nabi memang keturunan manusia. Penjelasan seperti ini mengkonter paham-paham yang mendudukan kedudukan Nabi, kadang-kadang mensejajarkan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan bahwa Rasul adalah jagirnya daripada Allah. Bapak Ibu, oleh karena itu akidah sangat penting untuk kita perdalam. Akidah sangat penting untuk kita kaji, karena rusaknya keyakinan kita bukan sekedar rusaknya ibadah, tapi rusaknya iman, rusaknya keimanan, rusaknya keislaman. Anta khalaqtani, ya Allah, Engkau yang telah menciptakanku. Allah berulang-ulang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan kita. Dan Allah mengatakan manusia yang diciptakan dengan bentuk yang sempurna itu, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan dia, Allah campakkan dia ke tempat yang paling hina, ke tempat yang paling di bawah. Para ulama tafsir menyebutkan asfala safilin ini neraka maksudnya. Manusia dicampakkan ke dalam neraka, padahal baru saja Allah memuji manusia itu diciptakan dengan kejadian yang paling baik. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Apabila Allah membicarakan tentang ancaman siksa bagi hambanya manusia, Allah selalu memberikan solusi-solusi agar manusia tidak disiksa. Dan solusinya apa? Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang tidak dicampakkan ke tempat yang paling di bawah kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal sholih, dan mereka itu mendapatkan pahala yang tidak henti-hentinya, mendapatkan ganjaran yang tidak putus-putusnya. Manusia dijadikan dengan bentuk yang paling sempurna, manusia dicampakkan ke dalam neraka, kecuali nangkada dicampakkan ke dalam neraka orang yang beriman dan orang yang beramal solih. Dengan iman dan amal solih itulah mereka mendapatkan ganjaran yang tidak ada henti-hentinya. Bapak Ibu,
nilai keimanan inilah harga diri manusia. Pada saat imannya tidak beres, maka manusia tidak berharga di sisi Allah Ta'ala. Seluruh dunia ini, sebanyak manusia di dunia ini tunduk dan taat kepada apa yang dia ucapkan, manakala dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang Islam, dia diri yang tidak berharga di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah yang mengatakan itu. Apapun yang dia lakukan tidak pernah Allah perhitungkan. Innal ladzina kafaru ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Al-Kahfi ayat 106 kalau tidak salah. Orang-orang kafir kepada Allah Ta'ala, kafir kepada ayat-ayat Allah, kafir kepada Allah, kafir kepada ayat-ayat Allah, kafir kepada pertemuan dengan Allah nanti, fahabitat a'maluhum. Allah menghapus segala amal yang dia lakukan. Kebaikan apapun yang dia lakukan pada saat dia bukan orang yang beriman, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tidak pernah mencatat sedikit pun pada hari kiamat dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Baik dan kaya apa aja pada saat dia bukan orang yang beriman, kebaikannya itu hanya cukup di dunia. Penghormatan orang kepadanya cukup di dunia. Di akhirat dia tidak akan mendapat apapun. Bagaimana dengan orang yang beriman? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli diri dan harta orang yang beriman itu dengan surga. Allah menukari diri kita, Allah menukari harta kita dengan surga pada saat diri dan harta itu dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita semua sadar bahwa diri dan harta kita milik siapa? Diri dan harta kita itu milik Allah. Diri kita titipan Allah. Maka Allah akan tanya nanti, kemana kita menghabiskan umur kita, kemana kita mencampakkan kesehatan kita, badan kita, dari mana kita mendapatkan harta, kemana kita membelanjakan. Karena milik Allah sehingga kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi milik Allah itu yang diberikan kepada orang yang beriman, maka Allah akan beli dengan surga. Inilah nilai sebuah keimanan. Jagalah iman. 23 tahun masa dakwah Nabi, 13 tahun Nabi hanya menanamkan iman. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian beruntung. Akidah dijaga oleh Nabi pada saat masa periode Makkah. Belum ada perintah apapun. Salat belum ada, saum belum ada, zakat belum ada, haji belum ada, perintah apapun tidak ada. Tapi hanya saat itu Rasul membentengi akidah sahabat agar tidak pernah tergelincir seperti akidahnya orang-orang jahiliyah. Khalaqtani, engkau menciptakan. Wa ana abduk. Kalimat berikutnya dalam Sayyidul Istighfar. Aku hamba engkau ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah. Bapak Ibu, coba kita lihat, coba kita renungi. Dari kalimat pertama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan. Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Anta khalaqtani. Dan Engkau yang menciptakanku. Engkau yang menjadikanku. Engkau yang telah menjadikanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hamba-Mu. Aku adalah hamba-Mu. Pernyataan hamba dari Allah kepada manusia banyak di dalam Al-Quran. Allah menyatakan bahwa manusia itu hamba Allah. Di antaranya panggilan Allah yang begitu santun kepada orang yang padahal ini pelaku maksiat, orang yang melampaui batas. Bagaimana Allah memanggilnya di dalam Al-Quran? Di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad. Sampaikan wahai Muhammad. Ini pesan Allah, Nabi disuruh menyampaikan kepada kita. Apa yang Allah sampaikan? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Kalau boleh kita terjemahkan, wahai hambaku yang melakukan dosa, kemaksiatan, pelanggaran, dosa yang dilakukan, pendosa-pendosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Bapak Ibu, coba kita tengok tafsir ayat la taqnatu min rahmatillah. Pada ayat ini, apa yang Allah maksud la taqnatu min rahmatillah? Jangan pernah engkau putus asa karena merasa banyaknya dosa dan kamu beranggapan bahwa Allah tidak akan mengampuni lagi. Ini sebuah keputusasaan. Jangan pernah ada dalam pikiranmu seperti itu. Dosaku yang banyak Allah tidak akan ampuni lagi, maka biar aja sejadi-jadinya. Ini pernyataan sebuah keputusasaan, dan ini yang Allah sampaikan dalam kalimat la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena di awal kalimat Allah memanggil kepada pelaku dosa. Wahai hamba-hambaku yang berdosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia, Allah yang berhak mengampuni. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah orang yang berdosa merasa Allah tidak mungkin akan mengampuni. Manusia itu tidak bertaubat itu hanya 2-3 macam pengalangnya. Pertama, merasakan keselingdosaan. Dan ini penyakit ulama, penyakit tuan guru. Karena merasa banyak ibadahnya, merasa kada berdosa. Karena merasa kada berdosa, kada mau bertobat lagi. Apa nak bertobat akan keselingdosaan? Padahal ini sedang terperangkap kepada tipu daya setan. Yang kedua, yang kada mau bertobat itu merasa kebanyakan dosa. Ini Allah katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa karena merasa banyaknya dosa kita. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Semua kita pernah bersalah. Semua kita pernah berdosa. Dan Allah mengulur-ulur waktu kepada kita kapan kita mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya katakan Allah mengulur-ulur waktu? Sampai kita terbaring di pembaringan 1 tahun. Sebelum kematian itu datang, pintu taubat masih terbuka. Maaf, tangan kita kadang lagi menggerak, kaki kita kadang bisa lagi bergerak. Kita berabad di pembaringan di setahun namanya. Oh, sambil deh, sangat lah. Ya nyari aja saja ribut aja. Ya, kalau kita menghadang waktunya habis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, silakan nambah tugas, nangkar bertugas, kita fokuslah. Nah, waktu kita sedikit lagi. Jadi yang tidak mau meminta ampun itu orang yang merasa kebanyakan dosa, orang yang merasa kebanyakan kesalahan sehingga putus asa, kada mungkin Allah mengampuni. Dan orang yang berpikiran seperti ini juga termasuk dalam tipu daya setan. Justru merasa berdosa makin sering meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak mau minta ampun yang ketiga adalah orang yang merasa umurnya masih panjang. Umurnya masih panjang. Saudaranya, orang tuanya, atau tetangganya memintanya untuk bertobat.
Oh, sedapang bertobat-tobat. Ujarnya apa? Karena bertobat sudah umur 40 tahun. Padahal umurnya hanya 30 tahun. Bertobat menunggu 40 tahun. Siapa yang yakin umur kita sampai 40 tahun? Besok aja kita tidak yakin masih hidup. Artinya merasa umur lebih panjang dan dia menunda taubat, ini termasuk tipu daya setan. Tipu daya setan. Dan tipu daya setan itu luar biasa liciknya. Setan mampu memoles-moles sesuatu yang paling jelek, seolah-olah tampil sesuatu yang paling baik di muka bumi. Sesuatu yang paling baik di muka bumi. Satu pernyataan, wa ana abdu, dan aku hambamu ya Allah. Allah menyampaikan juga di dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan memperkenankan orang yang meminta kepadaku. Kemudian kalimat yang berikutnya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku yakin dengan janji-janjimu dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Kapan janji-janji Allah itu kepada kita? Janji Allah itu kepada kita senantiasa ada. Allah menjanjikan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ini janji Allah Ta'ala. Orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan balasan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji Allah lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang mensekutukan kepada Allah, maka bagi mereka neraka jahanam, kata Allah Ta'ala. Mereka kekal di dalam neraka jahanam itu, dan itulah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang pernah Allah sampaikan dan kita ambil perjanjian itu, mastata'tu, semampu aku melaksanakan. Islam memang tidak pernah menekankan sesuatu kepada seseorang yang tidak mampu. Apa yang kita mampu gawi, apa yang kita mampu amalkan, dan itulah yang kita bisa amalkan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allah menjanjikan kepada hambanya dengan satu perjanjian berupa perintah dan larangan, dan Allah menjanjikan ganjaran pahala bagi yang melaksanakannya. Allah menjanjikan azab neraka bagi orang yang ikat kepada Allah Ta'ala. Kalimat yang berikutnya dari Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan yang pernah aku memperbuat. Ini harapan lagi. Kita mengaku bahwa kita pernah melakukan perbuatan itu. Jangan siksa aku ya Allah karena dosaku. Maksudnya ampuni dosaku. Jangan Engkau siksa aku karena kesalahanku. Minta ampun kepada Allah agar dosanya bersih dan Allah tidak menyiksanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan ini dianjurkan. Jangan pernah memandang besarnya seberapa kesalahan dan dosa kita. Kalimat yang berikutnya sedikit lagi. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku menyadari banyaknya nikmat Engkau atasku. Aku menyadari
banyaknya nikmat-Mu atasku ya Allah. Apabila kita menyadari itu semua atas nikmat Allah yang ada pada kita, maka tentu kita akan melakukan bersyukur atas segala nikmat itu. Kemudian yang berikutnya, wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku menyadari dengan dosaku, maka ampunilah dosaku. Tidak ada yang sanggup mengampuni dosa itu kecuali Engkau. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku banyaknya nikmat Allah, nikmat Engkau atasku. Wa abu'u bidzambi, dan mengaku banyaknya dosa. Mengaku nikmat yang ada semua milik Allah. Mengaku kesalahan kita telah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku nikmat, kita bersyukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahukan kepadamu. Apa yang Allah beritahukan kepada kita? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah. Wa la in kafartum, dan apabila kamu ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ada lagi kalimat yang kita sering panjatkan kepada Allah. Kalimat ini potongan dari beberapa ayat yang ceritanya sangat indah. Kalimat itu berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ini doa siapa ini, Pak? Ini ucapan siapa? Ucapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengucapkan ini pada saat Nabi Sulaiman mendengar komentar-komentar seorang pemimpin semut. Ceritanya, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi wa hum yuzaun. Dan bagi Nabi Sulaiman dikumpulkannya tentaranya dari jin, dari manusia, dan burung-burung termasuk memperkuat tentaranya Nabi Sulaiman. Waktu itu Sulaiman mengumpulkan pada tentaranya kaum jin, kaum manusia, dan burung-burung. Fahum yuzaun, dan mereka berbaris tertib, mereka berbaris rapi. Dari dulu rupanya baris berbaris ini sebuah kedisiplinan. Nabi Sulaiman mengumpulkan para tentaranya berbaris rapi dari jin, manusia, dan burung. Hatta iza atau ala wadin namal. Kemudian Nabi Sulaiman menggiring bala tentaranya itu untuk berjalan. Sampailah Nabi Sulaiman dan tentaranya itu di suatu lembah yang banyak sarang semutnya. Wadin namal, banyak sarang semutnya. Qalat namlah, maka berkata ratu semut. Semut ini rajanya beginian, Pak. Karena kalimatnya namlah. Namlah itu semut wanita. Qalat, perkataan wanita. Kalau laki-laki qalat namlah, berkata ratu semut. Perempuan ratunya. Apa kata ratu semut? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut rakyat-rakyatku sekalian, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat-tempat kalian, ke lubang-lubang. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar kamu tidak terinjak oleh pasukannya Nabi Sulaiman dan tentaranya. Wa hum la yash'urun, dia tidak tahu bahwa dia sedang menginjak kalian.
cepat masuk. Instruksi seorang ratu semut, Nabi Sulaiman mendengar dan Nabi Sulaiman mengerti. Ini kemuliaan Nabi Sulaiman. Instruksi ratu semut kepada rakyatnya didengar dan dimengerti. Pada saat Nabi Sulaiman mendengar dan mengerti, fatabassama dhahikan min qawliha, maka dia tersenyum kemudian tertawa. Kalau tersenyum tertawa, mulai senyum sampai tertawa. Fatabassama, maka tersenyum Nabi Sulaiman. Dhahikan kemudian tertawa. Senyum dan tertawa belain. Fatabassama dhahika, Sulaiman tersenyum dan tertawa min qauliha, dari perkataan seorang ratu semut itu. Wa qala, kemudian Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Anugerahkan kepadaku ya Allah agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu allati an'amta alayya, yang Engkau berikan nikmat kepadaku, wa ala walidayya, dan yang Engkau berikan nikmat kepada kedua orang tua. Birrul walidain, dalam doanya diabadikan Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah seorang rasul yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Siapa orang tuanya? Daud alaihissalam. Bapaknya juga Nabi. Sulaiman punya bapak Daud. Daud punya anak Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, anugerahkan kepadamu agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan tardah, dan agar aku bisa melakukan amal saleh yang Kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatik, masukkan aku dengan rahmat Engkau dan hamba Engkau yang saleh. Bagus sekali doa ini dibaca, namun jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah ayatnya. Jadi seadanya aja pembacanya. Rabbi auzi'ni, biasanya anak-anak ketika Al-Quran itu baca doa terakhir. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Kenapa ulun katakan jangan dirubah-rubah? Karena banyak Al-Quran itu yang dirubah-rubah. Yang dirubah-rubah redaksinya. Kadang-kadang yang berubah-ubah ini kurang setengah tuan guru. Lamun kadang mengerti benar kan bisa berubah-ubah. Tapi yang setengah tuan guru itu bisa berubah-ubah. Datang pasien ke rumah membawa botol, Ustaz, ini anak di rumah garing panas, minta baju tawar dingin. Nang bubuhan paracetamol, bubuhan botrek, nah nyawa ini kan. Bahari pabila panas awak botol dibawa minta baju tawar dingin. Pabila kedinginan minta baju tawar panas, kadang-kadang kau tawar panas nah. Kemudian diambilnya botolnya oleh tuan gurunya, nang dibacanya Al-Quran. Apa Al-Quran? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini Allah berfirman lawan api di waktu Namrud melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud ke dalam api, dilempar dari jarak yang jauh, dan Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api. Waktu itu Allah berfirman kepada api, ya naruni, api kamu yang panas jadi dingin. Bardan, dingin, wassalaman, diselamatkan kepada Ibrahim. Maka api yang panas menjadi dingin. Nabi Ibrahim jatuh ke dalam tumpuan api, tidak melepuh sedikit pun, karena apinya berubah menjadi dingin, panas menjadi dingin. Ayat ini diolah tawar dingin. Diolah tawar dingin. Alamun kada dirubah kada apa-apa, tapi dirubah. Barda wa salaman ala Ibrahim, asli ayatnya. Cuma nang datang hari lalu dirubah, ya narukuni barda wa salaman ala ari. Tiupnya. Ini berubah Al-Quran karena
merubah Al-Quran. Jangan dirubah-rubah. Al-Quran itu kadang-kadang bagi kita untuk merubah-rubah. Itulah karena keterbatasan ilmu. Ya julun nang separuh tuan guru biasanya nang merubah ke. Namun tuan guru benar mengerti. Lamun nang kada mengerti benar kadang ada nang tiup-tiup bakal. Tapi lamun separuh tuan guru ayat pina apa. Tapi banyak juga nang apa. Caranya tenang banyak nang apa. Ya nang hendak tandingan sepak bola suruh landau. Diupakan sini. Takutnya apa julaknya ditiupakan wajah karas marabbihi. Ujul Al-Quran tuh surah apa? Surah Sabihis. Wajah karas marabbihi masalah. Ya sini wajah tuh pasti karas. Jauhnya Pak, ditimpangkan ke sini. Ya itulah keterbatasan kita. Penyalahgunaan Al-Quran karena kebodohan memang tidak terlalu berat hukumannya. Tapi jika menyalahgunakan Al-Quran karena keampuhan dan kecokakan, maka berat sekali hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu